Baik, kali ini kita akan lihat ada ekstraktor cair-cair di sini, di mana peralatan cair-cair dapat dioperasikan dengan sistem tumpah dan kontinu. Ekstraktor cair-cair ini adalah alat yang digunakan untuk mengekstrak bahan ya, bahan cairan dari cairan. Jadi intinya bahan baku ekstraknya itu yang akan diekstrak itu memiliki fase yang sama, cair dan cair gitu. Seperti itu. Berbeda dengan yang pada cair kemarin. Kalau pada cair itu kita akan mengekstrak sebuah larutan atau cairan dari bahan baku padat ya, berbeda fasenya seperti itu. Kemudian kebanyakan peralatan ekstraksi bersifat kontinu. Ada yang menggunakan kontak terhadap tahap berulang, ada pula yang kontak diferensial. Jadi ya kebanyakan itu adalah kontinu secara terus-menerus, artinya itu bahan bakunya tetap masuk, kemudian ekstrak dan rafinannya tetap keluar gitu, seperti itu. Secara itu di situ ada fungsi waktu ya yang berlaku, kemudian ada yang kontak berulang itu. Contohnya misalkan kita akan mengekstrak dengan pelarut yang satu itu, kita akan mengekstraknya dengan pelarut yang satu, kemudian kita akan kontakkan kembali dengan pelarut yang sama seperti itu. Selain itu ada pula yang kontak diferensial, artinya dia itu berjejer banyak, kemudian dikontakkan secara bersama-sama tanpa dilakukan kontak secara berulang seperti itu. Contoh peralatan ini adalah mixer settler, ekstraktor menara pengaduk, kemudian ada ekstraktor sentrifugal. Seperti apa itu nanti kita akan lihat. Nah, di sini ada ekstraktor cair-cair kontinu. Bahan ekstraksinya dan pelarutnya terus-menerus diumpankan ke dalam alat. Kemudian refinat dan larutan ekstraknya dikeluarkan secara kontinu seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Kemudian jenis ekstraktor kontinu yang pertama ada namanya kolom ekstraksi. Kemudian ada juga namanya mixer settler. Nah, seperti apa kolom ekstraksi itu? Secara prinsipal, ekstraksi cair dan pelarut saling dikontakkan dengan arah berlawanan pada kolom ekstraksi vertikal. Jadi bentuknya kolom itu adalah memanjang ke atas ya. Kemudian nanti akan dikontakkan antara bahan ekstraksi dan cairnya secara berlawanan. Jadi dia akan bertabrakan dalam satu titik di dalam kolom tersebut itu. Ada yang dari atas, kemudian ada dari bawah. Kemudian dengan batuan pompa ini cara yang lebih ringan dimasukkan dari bagian bawah. Jadi yang lebih ringan itu dari bawah menggunakan pompa, karena dia tentu ya berlawanan dengan gaya potensialnya, berarti dari bawah ke atas dia akan dipompa. Kemudian yang lebih berat dari bagian atas kolom secara terus-menerus. Biasanya yang bagian berat ini adalah bahan baku ekstraknya ya. Kemudian pelarutnya biasanya yang lebih ringan biasanya dari bawah seperti itu. Contohnya, nah ini di sini ada satu kolom yang di sini ada tray-tray atau penghalang-penghalang gitu ya. Tray ini contoh tray itu kalau di kalau di oven itu namanya ya tray itu ya, maksudnya yang tempat naruh bahan itu. Cuma di sini traynya itu tray-nya banyak ya, dari atas ke bawah itu ada beberapa tray. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tray. Kemudian tray ini dibuatkan lubang, ada pori-porinya, kemudian sehingga nanti bagian yang lebih ringan dari bawah itu bisa tertembus ke atas gitu. Kemudian nanti yang kalau dari sini, kalau kita bisa lihat di sini ada ada inlet heavy paste-nya, ada bagian atas kanan ini, bagian atas kanan ya. Coba perhatikan di sini ada inlet heavy paste. Jadi di sini tempat masuknya fase berat gitu ya. Kemudian di sini biasanya bahan ekstraksinya kemudian akan dimasukkan ke dalam kolom, kemudian dia akan jatuh ke bawah melewati tray-tray itu. Sedangkan inlet like fase di sebelah kanan bawah ini dia akan masuk ini, yang pelarutnya dipompa, kemudian nanti akan melewati lubang-lubang dari tray tersebut, sehingga dia kontak dengan heavy paste-nya atau fase yang beratnya seperti itu. Kemudian nanti setelah terekstrak, kemudian dia akan masuk ke outlet heavy paste ini. Dia akan, yang berat itu akan masuk ke bagian bawah, kemudian yang outlet like paste. Jadi untuk yang ringan itu dia akan keluar melewati outlet yang bagian paling atas nih, paling ujung menara seperti itu. Coba bisa dilihat. Biasanya inlet paste ini berbentuknya biasanya ini gas, biasanya bukan gas ya, cairan yang sudah diuapkan seperti itu. Makanya dia bisa masuk ke outlet like paste seperti itu. Selanjutnya di sini ada mixer settler. Seperti apa mixer settler itu?
Pada percampuran dan pengendapan yang paling umum adalah tangki dengan agitator sebenarnya ya. Turbin atau propeller. Propeller itu ada pengaduknya. Propeller turbin itu ada pengaduk. Kemudian di akhir siklus pencampuran agitor dimatikan dan lapisan-lapisan zat cair dibiarkan memisah secara gravitasi. Ekstrak dan rafinat lalu dikeluarkan ke dalam dua penampung terpisah melalui pembuang, kemudian dengan sekat-sekat atau berupa pompa sentrifugal. Seperti apa? Coba kita lihat. Nah, ini contohnya ada mixer settler. Di sini ada mixernya artinya pengaduk, kemudian ada settlernya tuh ini pemisahnya ya, seperti itu. Kalau di sini coba diperhatikan di sebelah kiri ini, di sini dia memiliki dua mixer. Pertama akan dimasukkan dulu pelarut dan larutannya gitu ya, pelarut dan bahan ekstraknya berupa cair, kemudian dia akan dikontakkan di bagian kiri ini, di bagian mixer, dia akan di mix. Dia akan dicampur, kemudian dia akan masuk ke mix kedua, bagian kanan. Setelah itu, setelah mencapai waktu yang ditentukan, dia akan terekstrak. Jadi nanti pelarutnya dia akan mengikat ekstraknya, sedangkan rafinatnya sudah terpisah. Nah, kemudian dia akan masuk ke settler bagian atas, bagian kanan ini di tangki settler ini dia nanti akan mengendap gitu ya. Jadi yang lebih organik dia akan mengendap. Jadi bagian yang berat itu tadi rafinatnya dia akan mengendap. Kemudian bagian yang ringan itu adalah campuran pelarut dan ekstraknya. Nanti dia akan menuju ke tangki-tangki di sebelah kanan ini. Nah, sehingga nanti akan terpisah ya. Jadi larutan dan pelarutnya terpisah di bagian kanan ini seperti itu. Baik, kita akan lihat di sini ada keuntungan dan kerugian dari ini ya, mixer settler itu. Pertama, ada keuntungannya menggunakan alat ini ialah mempunyai efisiensi piring itu sekitar 75-100% tinggi ya. Akan tetapi ada kerugiannya juga nih. Kerugiannya adalah tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan ekstraksi yang cenderung membentuk emulsi dan hanya dapat digunakan untuk bahan ekstrak yang mempunyai kerapatan yang sangat berbeda dari pelarutnya. Pertama tadi ya, kalau kita bisa lihat di sini cenderung untuk tidak membentuk emulsi, jadi kita harus mencari pelarut itu yang tidak mengemulsi dari larutan tersebut ya. Kalau dia ngemulsi, nanti emulsi itu kan bentuknya gumpalan-gumpalan ya. Kalau tergumpal nanti tentu tidak bisa terekstrak jadinya ya, malah dia akan membentuk blok-blok gitu yang nanti malah akan merusak akan menyusahkan seperti itu ya. Jadi selain itu di sini hanya dapat digunakan untuk bahan ekstraksi yang mempunyai kerapatan yang sangat berbeda dari pelarutnya. Jadi tentu ya pelarutan yang digunakan itu mesti yang kerapatannya berbeda ya, sangat jauh dengan pelarutnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kerapatannya sangat pelarutnya ya, kerapatannya dia itu misalkan sangat tidak berbeda ya, mirip, dia akan larut nanti, jadi tidak akan bisa terlihat seperti itu. Otomatis kita harus menggunakan alat lain, misalnya contohnya destilator gitu, seperti itu. Contohnya misalnya yang memiliki kerapatan yang sangat berbeda ini, contohnya misalkan air gitu ya, air dan minyak seperti itu. Nah, dia udah terpisah gitu. Nanti kita tinggal ambil minyaknya saja menggunakan gitu seperti itu. Kemudian klasifikasi peralatan ekstraksi cair-cair ini ada ekstraktor yang beroperasi secara gravitasi. Yang ekstraksi yang beroperasi secara gravitasi ini ada beberapa. Ada yang menggunakan pengaduk mekanis, namanya kolom semprot, ada menara pengisi, ada menara piring perforasi. Jadi ekstraksi ini ya, beroperasi secara gravitasi ini secara prinsipnya dia jatuh ya dari atas ke bawah gitu. Bahan ekstraksinya kemudian nanti akan dikontakkan seperti itu. Kolom semprot, pengisi, menara piring perforasi nanti kita lihat ya. Kemudian ada juga pengaduk yang menggunakan pengaduk mekanis, ini menara denyut namanya. Kemudian tower dengan pengaduk rotasi. Ada juga ekstraktor sentrifugal ya. Jadi sentrifugal ini dia
memanfaatkan gaya sentrifugal ya, centrifuge kalau biasanya. Sentrifugal tuh ya dia akan terlempar ya, di situ ada kecepatan sudut gitu, dia akan terlempar ke arah samping gitu ya, karena ada gaya gitu ya, gaya sentrifugal. Nah, ada di sini ada ekstraktor yang beroperasi secara gravitasi, kita lihat tanpa pengaduk mekanis, ada kolom semprot. Kolom semprot itu di mana fase ringan hanya didistribusikan satu kali oleh alat penyemprot ya, yang berada di ujung bawah kolom. Tetes yang berbentuk gelembung menerobos fase berat dan menjadi satu pada ujung atas kolom. Zat cair yang lebih ringan dimasukkan di bawah dalam bentuk tetesan kecil dengan bantuan nozzle, kemudian mengalir ke bawah dan keluar dari puncak menara. Coba kita lihat seperti apa. Mari kita lihat. Nah, di sini contoh kolom semprot. Jadi sebenarnya mirip dengan tadi ya, yang ini tray, yang punya tray tadi, kolom ekstraksi ya. Tapi di sini ada kolom semprot. Di sini tidak ada tray. Kita tidak menggunakan tray. Dia loss gitu ya. Jadi coba perhatikan di sini. Jadi di sini ada masukan dari happy paste-nya, kemudian ada masukan dari light paste-nya. Light paste-nya berupa gelembung ya. Di sini akan digelembung-gelembungkan. Caranya itu adalah happy paste akan masuk dari sebelah kiri atas ini. Di sini adalah bahan ekstraknya, kemudian masuk, kemudian light paste ini atau fase ringannya ini yang berbentuk gelembung akan digelembungkan dari bagian bawah nih, bagian bawah kiri. Kemudian nanti akan naik, gelembungnya akan naik, dia akan kontak dengan happy paste-nya, kemudian dia akan mengekstrak cairan tadi ya dari happy paste, kemudian dia akan dibawa ke light paste outlet-nya bagian kanan atas ini. Setelah itu nanti refinat itu sisanya itu masuk keluar melewati happy paste outlet bagian bawah tersebut seperti itu. Setelah itu baru light paste ini atau ekstrak yang bercampur dengan light paste ini atau fase ringan gelembung ini nanti akan dipisahkan lagi menggunakan instrumen selanjutnya ya, misalkan destilasi, destilator dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya di sini ada menara pengisi, itu sebenarnya mirip dengan yang tadi ya, kolom semprot tadi. Menara semprot di sini ada nanti, tapi prinsipnya akan berbeda ya. Di situ ada isiannya, di kolom itu ada isinya. Kalau tadi kan tidak, dia langsung gelembungkan saja gitu, ketemu nanti. Tapi kalau yang untuk menara yang packing nanti isian itu ada ininya, ada isinya nanti. Coba kita lihat. Keuntungannya pertama, biar rendah dan dapat menangani hampir semua masalah korosi dan tekanan. Tapi ada kelemahannya nih, zat padat cenderung mengumpul pada isian dan menyebabkan channeling. Jadi dia akan tertahan biasanya di isian itu ya, di pack tadi. Jadi sehingga nanti dia akan terbentuk channeling. Channeling itu ini sumbat ya, seperti itu. Coba kita lihat contohnya. Nah, coba perhatikan yang bagian tengah kolom ini ada kotak-kotak kecil-kecil. Nah, ini isinya di isian kayak biasanya di sini ya, contohnya banyak lah ya, banyak bentuknya, bukan hanya kotak misalnya, bukan hanya kotak, kadang bulat-bulat juga. Yang penting ada isiannya seperti itu. Nanti cairan yang masuk dan gas yang masuk ini dia akan terkontak di di bagian di packing ini atau isian ini seperti itu. Jadi lebih efisien dari tadi ya, dari yang kolom semprot gitu, karena ditahan dulu gitu, kena dulu gitu. Kalau yang tadi itu loss saja, jadi loss maksudnya nih, yang sebelumnya tadi dia kena tapi tidak terlalu lama gitu ya. Nah, kalau ini bisa ditahan oleh packing yang di atas. Jadi caranya itulah cairan masuk, cairan itu ekstraknya masuk dari atas ke bawah nih, perhatikan, kemudian dia akan turun ke bawah, masuk ke kena di pack ini atau isian ini, kemudian gas masuk. Ini gas ini merupakan ininya ya, pelarutnya. Kemudian dia akan melewati celah-celah packing ini, kemudian nanti kena dengan cairan yang masuk tadi. Dia gas ini akan mengekstrak ekstrak tadi ya, cairan ekstraknya, kemudian dia akan gasnya keluar gitu, dia akan keluar melewati bagian kiri atas kolom ini seperti itu. Sedangkan cairan keluar ini cairan yang tadi ya keluar dari celah-celah pack ini merupakan refinatnya atau sisa dari ekstrak tersebut seperti itu. Selanjutnya